Oke, apa kabar semuanya? Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi untuk belajarnya ya. Semoga masih bersemangat untuk sekitar 1 jam ke depan. Kita akan melanjutkan materi berbelanja dan tadi sudah diajari Pak Franky untuk kosakatanya apa saja, kemudian belajar mengenal mata uang, kemudian produk-produk dari Maluku ya, di Indonesia sebelah timur ya. Oke, kita akan beranjak ke Indonesia sebelah barat ya. Ada yang sudah pernah ke Indonesia? Sudah. Saya. Oke, Kuku sudah ya? Sudah. Ya, Saya saya. Oh ya, Isyam juga sudah. Iya. Saya juga. Sudah. Oh ya, oke, sudah banyak ya. Oke, saya ingin tanya apakah sudah ada yang pernah ke Borobudur? Ya. Pernah kemana? Borobudur. Di Sentra Java. Ya, tepat sekali ya di Jawa Tengah ya. Bahasa Inggrisnya Central Java, kita menyebut itu adalah Jawa Tengah ya. Di Jogja. Di Jogja. Jawa Tengah letaknya. Dekat dengan Jogja, tetapi Borobudur itu masuk ke Jawa Tengah. Oke. Ya. Ya, Borobudur ini adalah salah satu candi Buddha terbesar di dunia ya. Jadi kalau candi Hindu ada di Angkor Wat, kalau candi Buddha itu ada di Borobudur ya, di Indonesia, di Jawa Tengah. Oke. Ya. Letaknya di sini bagi yang mungkin belum tahu ya. Maaf. Ada di sebelah warna merah ini ya. Jadi kalau tadi di Maluku itu ada di sebelah Indonesia Timur ya. Kemudian kita beranjak ke barat agak ke tengah ini ya. Oke. Biasanya setelah dari objek wisata dari Candi Borobudur, biasanya yang akan dicari biasanya apa saja sih sebenarnya? Setelah dari Candi Borobudur misalnya gitu, kalian akan biasanya mencari apa? Buah tangan. Iya, buah tangan ya. Ya, buah tangan atau nama lainnya apa buah tangan itu? Ada yang pernah dengar kata oleh-oleh? Oleh-oleh. Souvenir. Souvenir ya. Sudah pernah dengar souvenir ya? Kalau oleh-oleh tahu? Iya, souvenir, oleh-oleh. Oleh-oleh, souvenir. Iya, ya. Jadi souvenir ya itu sama dengan oleh-oleh ya. Nah, itu ya. Biasanya kita akan mencari oleh-oleh ya dari souvenir dari Indonesia, dari Jawa Tengah, ya misalnya itu ya. Oke. Nah, pada kelas ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana menawar harga ya, bagaimana menawar harga. Kemudian nanti kita praktik ya, kalau bisa nanti semua bisa praktik untuk menawar harga ya. Jadi saya akan pura-pura menjadi penjual, Anda akan berpura-pura menjadi pembelinya ya gitu. Oke, nanti siap ya nanti ya untuk praktik ya. Iya, siap. Oke ya. Oke. Kita belajar dulu nih, sebelum praktek kita belajar dulu ya. Oke, caranya bagaimana itu. Oke, tawar menawar ya, tawar menawar. Mengapa menawar harga? Mengapa kita harus menawar harga? Ada yang tahu? Menurut mungkin harga itu lebih mahal. Iya, betul. Mungkin harga itu lebih mahal, ya. Terima kasih. Ya, apalagi selain satu, ya benar sekali ya, harga itu biasanya sudah dinaikkan lebih mahal. Terus apalagi? Mungkin untuk dia cari mudah. Ya. Cari mudah. Gimana, Kuku? Dia mau lebih mudah. Dia mau lebih murah. Murah ya. Ya, ingin harga yang lebih murah ya. Murah. Mungkin Oke.
Mungkin untuk menyampaikan uang. Iya. Save money. Oh iya, oke. Hemat. Dalam bahasa Indonesia adalah menghemat uang atau hemat uang ya. Ya, bagus sekali. Oke. Hemat uang atau save money ya. Oke, ada lagi? Mungkin karena tahu harga asli bukan harga begini, ini lebih mahal. Oh iya, bagus sekali. Ya, mungkin tahu ini harga sudah bukan harga asli ya. Ya. Ya, oke, bagus sekali. Ada lagi? Untuk membeli lebih dari oleh-oleh, lebih oleh-oleh. Gimana Pak Yusef? Ya, mungkin untuk mengambil dan membeli lebih oleh-oleh, banyak oleh-oleh. Oh iya, oke. Untuk membeli banyak oleh-oleh ya. Oke, bagus sekali ya. Oke, terima kasih ya. Oke, nah ini ya. Jadi satu, mengapa kita harus menawar? Masih banyak pasar tradisional di Indonesia ya, termasuk ketika di objek wisata. Jadi ketika Anda pergi ke Indonesia di objek-objek wisata, Anda ke Borobudur, Anda ke Candi Prambanan, Anda ke Pulau Bali misalnya ya, ke Pantai Kuta misalnya ya di sana, itu masih sangat banyak sekali pasar tradisional ya. Jadi Anda perlu memiliki kemampuan untuk menawar ya. Itu yang pertama. Oke, bisa dipahami ya? Oke, yang kedua, banyak barang bagus dan unik itu dijualnya di pasar tradisional. Ya, barang-barangnya bagus-bagus, jadi tidak kalah dengan pasar modern. Ya, pasar tradisional tidak kalah dengan pasar modern. Gitu. Jadi ada barang-barang yang di pasar tradisional itu hanya ada di pasar tradisional saja. Sudah tidak dijual lagi di pasar modern, dan itu adalah souvenir-souvenir yang biasanya souvenirnya itu langka, itu sangat sudah tidak dijual secara umum gitu ya. Nah, Anda bisa cari yang seperti itu di pasar tradisional. Yang ketiga, harga di pasar tradisional itu bisa jauh lebih murah jika Anda bisa menawar ya. Jadi harganya jauh lebih murah jika bisa menawar, makanya harus bisa menawar. Oke, yang keempat, orang Indonesia ini cenderung berpikir bahwa turis itu kaya. Jadi turis itu banyak uangnya ya, apalagi kalau dari Eropa, Amerika ya, orang-orang berkulit putih misalnya itu orang Indonesia cenderung akan berpikir, pedagang-pedagangnya akan berpikir, oh dia kaya, banyak uangnya. Jadi harga itu bisa dinaikkan, ya gitu ya. Jadi Anda harus pandai-pandai untuk menawar ya, karena harga pasti sudah dinaikkan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apakah arti turis? Cenderung nggak apa artinya, Pak? Ya. Cenderung nggak apa artinya? Cenderung. Oh, cenderung itu sebagian besar orang di Indonesia itu biasanya berpikir seperti itu, tetapi tidak semuanya ya, tidak semuanya, tetapi banyak yang berpikir seperti itu. Ya, gimana Abdullah? Terima kasih. Turis iya, itu apa, Pak? Apa? Turis. Orang In English, tourist. Ya, ada yang bisa menjawab? Iya, ya, orang asing ya, orang asing. Seperti misalnya kalau saya ke Naratiwat, nah, saya menjadi turis. Iya. Ya, itu ya. Ya, saya menjadi turis, saya menjadi orang asing misalnya gitu. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jelas ya, Pak. Oh, jelas ya, oke. Ya, ini alasan mengapa kita harus bisa menawar ya. Jadi Anda harus bisa kemampuan menawar ya. Barangkali setelah pandemi COVID-19 ya, Anda bisa berkunjung ke Indonesia ya, bisa ke objek wisatanya, dan kemampuan menawar ini dibutuhkan ya gitu. Ya, oke.
Karena ini konteksnya adalah berbelanja, maka kita akan belajar menggunakan bahasa Indonesia yang informal, ya. Jadi bukan bahasa Indonesia yang formal, tapi informal. Ketika di kelas, saya sering mahasiswa saya sering bertanya, mahasiswa asing sering bertanya ke saya, Pak, kenapa bahasa Indonesia ketika saya di pasar itu berbeda dengan yang saya pelajari di kelas? Gitu. Ya, ada yang tahu alasannya kenapa? Karena bahasa Indonesia yang informal itu mengguna untuk kayak meeting gitu, untuk ada acara gitu. Tapi biasanya dengan komunikasi untuk harian, mereka guna bahasa yang sorry, I'm wrong. Sorry. Oh, iya. Bisa saya ulang? Bisa, silakan, Abdul, silakan. Biasanya kalau bahasa Indonesia informal itu mengguna untuk harian, tapi bahasa Indonesia formal itu mengguna saja mungkin dalam kelas, dalam untuk meeting, untuk acara yang lain. Iya. Oke, terima kasih Abdullah. Ya, tepat sekali ya. Jadi ketika Anda gunakan bahasa Indonesia formal, itu biasanya di kelas ya. Di kelas itu bahasa Indonesianya itu formal ya. Tapi ketika digunakan di luar kelas, ya biasanya di pasar ya, apalagi pasar tradisional, kita menggunakan bahasa Indonesia yang informal ya. Jadi akan berbeda. Banyak yang, Pak, kenapa bahasanya berbeda ya dengan yang kita pelajari ya. Jadi yang kita pelajari hari ini, saya akan mengajarkan bahasa Indonesia yang informal agar ketika kalian nanti bisa belajar ini, kalian bisa langsung prakteknya di luar kelas ya. Jadi bukan di kelas. Karena aneh ketika Anda berada di pasar dan Anda menggunakan bahasa Indonesia yang formal gitu ya. Berapakah harga baju ini, Pak? Gitu Anda akan terlihat seperti orang aneh gitu ya. Ya, kita akan menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari gitu saja. Oke, sudah siap? Kalau bahasa ini akan Java atau yang informal hari ini? Bagaimana? Bisa diulangi lagi? Kalau ya hari ini kami akan belajar bahasa informal yang Amiyah. Ya, Sunda atau Java? Oh, oke. Bahasa Jawa Indonesia. Atau Sunda? Ya. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, tetapi bahasa Indonesia, tetapi informal. Jadi informal bahasa Indonesia. Ya, beda. Ya, gitu ya Sarah ya. Iya. Bisa dipahami. Kita tetap belajar bahasa Indonesia, bukan Jawa, bukan Sunda ya. Tetap belajar bahasa Indonesia. Hanya bahasa Indonesianya yang digunakan di pasar gitu misalnya. Iya. Oke. Sudah siap lanjut ya? Kita lanjut ke materi ya. Iya. Sudah siap. Oke. Kita akan lanjut ke materi. Oke. Sebelum ke materi, nah tadi kita mengenal sedikit kosakata. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Franky ya mengenai harga. Sudah tahu harga ya? Iya. Nah, ada kosakata di sini yang tidak tahu? Ya. Harga net. Harga net ya. Net. Ada yang tahu harga net? Harga net ada yang tahu? Harga net. Ya. Harga asli. Iya, tepat sekali. Ya, harga asli, harga bersih ya. Harga aslinya berapa gitu. Itu harga net. Atau kita biasanya bahasa informalnya di dalam bahasa Indonesia kita sering bertanya netnya berapa, bukan harga aslinya berapa, tetapi netnya berapa. Nah itu informal, ini informal, biasanya digunakan di pasar tetapi tidak digunakan di kelas ya. Itu ada lagi. Nah ada juga yang kata tidak itu informalnya adalah enggak. Ya enggak. Iya, tepat sekali. Iya enggak. Itu informal, tapi itu sebaiknya Anda gunakan kalau di pasar ketika Anda sedang bergaul dengan teman. Nah, itu Anda gunakan enggak gitu. Dan terima kasih, informalnya adalah kasih.
Kasih, ya tepat sekali. Makasih. Nah, itu informal itu ya. Nah, kalau Anda gunakan di situasi resmi, di ketika rapat, ketika kuliah di Indonesia misalnya, itu tidak sopan ya karena informal ya. Tapi kalau di pasar, Anda sebaiknya gunakan yang informal ya. Makasih ya gitu. Itu lebih sesuai, lebih tepat gitu situasinya. Ada lagi yang tidak tahu? Kosakata yang apa lagi? Ada yang tidak tahu? Sudah tahu semua? Ya? Jelas semua. Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas, kita akan coba masuk ke materi selanjutnya. Oke. Nah, tanya harga. Oke, ini yang pertama kali Anda lakukan adalah ketika sudah ke tempat penjual, ya, Anda tanya harga. Ya. Pertanyaannya, Anda bisa menggunakan harganya berapa, Pak? Atau gunakan Bu, atau gunakan Kak. Tahu bedanya Pak, Bu, dan Kak? Ada yang tahu? Iya. Iya, coba. Salah satu silahkan, apa bedanya gitu. Mbak, itu abbreviation Bapak. Ya, Mutiara tepat sekali. Laki-laki. Iya, Pak abbreviation dari Bapak untuk laki-laki. Iya. Mister lah gitu ya, itu Pak. Bu itu abbreviation ibuku ki perempuan. Iya, tepat sekali. Terima kasih. Kalau Kak? Kakak itu older sister, older brother. Oh iya. Brother or sister. Untuk perempuan atau laki-laki kakak. Iya, tepat sekali Sarah. Ya, terima kasih ya sudah menjawab. Oke, harganya berapa Pak, Bu, atau Kak? Pilih salah satu ya. Atau Anda bisa gunakan harga nama barangnya apa? Misalnya harga harga tas ini berapa Pak, Bu gitu. Atau harga topi ini berapa? Nah, itu bisa gunakan seperti itu ya. Kemudian informal ya, kita gunakan bahasa yang lebih informal dalam bahasa Indonesia. Anda bisa gunakan berapaan Pak gitu. Kayak seperti how much aja gitu ya. Berapaan Pak itu. Ya, ketika Anda gunakan berapaan, penjualnya sudah tahu ini akan tanya harga ya. Berapaan Pak? Itu. Kemudian Anda juga bisa menyebutkan barangnya. Topinya berapaan Pak? Atau sepatu ini berapaan Pak? Sepatu ini berapaan Bu? Ya, seperti itu. Itu untuk tanya harga dengan cara bahasa Indonesia yang informal. Kalau formal ya, berapakah harga sepatu ini Bu? Ya, misalnya itu formal ya. Dan agak aneh ketika ada di pasar menggunakan bahasa yang informal ya. Menggunakan bahasa yang formal. Jadi kita gunakan bahasa informal, berapaan Pak? Gitu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita akan mencoba untuk menawar harga ya. Setelah Anda menanyakan harga, langkah selanjutnya adalah menawar harga ya, menanyakan harga, kemudian menawar harga ya. Oke, ingat ya, enggak itu adalah bentuk informal dari tidak. Ya. Artinya itu ya sama artinya, hanya informal gitu. Oke, biasanya kita kalau menawar itu kan menawarnya beberapa kali ya, tidak hanya satu kali, tetapi bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali ya gitu ya, sampai kita peroleh harga yang terbaik ya. Oke, Anda bisa menggunakan kata misalnya ya, Pak, harga sepatu ini berapa? Misalnya, 100.000 gitu. Anda bisa menawar dengan menggunakan nggak bisa kurang, atau nggak bisa kurang Pak,
gitu. Nggak bisa kurang, Bu. Ya, itu bisa menggunakan seperti itu. Gimana? Pak, boleh saya izin mau salat asar dulu? Oh ya, silakan. Maaf ya. Ya, silakan. Oke. Kemudian Anda juga bisa menggunakan bahasa nggak ada diskon, Pak, Bu. Berarti Anda ini mencari potongan harga gitu, nggak ada diskonnya nih, gitu. Nah, nanti kalau misalnya ya diskonnya 5.000 gitu, wah Anda berpikir kok masih mahal, Anda bisa gunakan tawaran yang kedua, ya, yang kedua. Nah, yang kedua, penawaran kedua, ini Anda bisa gunakan nggak bisa turun lagi, Anda bisa gunakan nggak atau masih, ya, nggak atau masih. Gunakan salah satu, ya. Nggak bisa kurang lagi, Pak. Nggak bisa kurang lagi, Pak. Atau nggak bisa turun lagi, Pak. Atau masih bisa kurang lagi, Pak. Atau masih bisa turun lagi, gitu ya. Jadi gunakan salah satu. Anda bisa gunakan nggak bisa turun lagi. Jadi ada kata bedanya, ada kata apa bedanya dengan tawaran yang pertama? Coba perhatikan. Perkata itu mungkin kasar untuk pendengar. Ya, ulangi. Perkataan nggak bisa itu kayak kalau pakai intonasi itu jadi mungkin orang yang penjual itu nggak terlalu senang gitu untuk mendengar. Tapi kalau kita guna masih bisa itu kayaknya minta tolong gitu. Oh iya. Ya, sebenarnya ya terima kasih Abdullah ya jawabannya ya. Memang masih cenderung memang lebih ke kita tolong kurang lagi lah gitu ya. Anda bisa gunakan kata tolong kurang lagi lah Pak gitu ya. Juga bisa ya. Enggak, ini bukan kasar sih karena ini di pasar. Jadi perkataan di pasar itu memang ya seperti itu. Itu sudah hal biasa di sana gitu ya. Jadi Anda gunakan enggak itu enggak masalah di pasar. Kalau di pasar loh ya. Kalau di kampus, di universitas atau di perusahaan ya kita gunakan tidak, ya kita gunakan tidak, gitu. Kemudian ada kata lagi yang berbeda dengan tawaran yang pertama, yang nggak bisa kurang Pak, yang tawaran selanjutnya kan nggak bisa kurang lagi Pak. Ada kata apa yang membedakan? Maaf Pak, tidak paham yang ada lagi mungkin dibilang oleh Abdul. Iya. Mungkin ada kalimat lain mungkin seperti bolehkah 5.000 tidak? Itu nanti tawaran yang ketiga itu. Nah, itu. Nanti tawaran yang ketiga itu boleh menggunakan kata itu. Nanti, tapi kita yang ini dulu. Ya, di sana ada, kalau Anda perhatikan ada kata lagi. Tahu lagi artinya apa? Iya, lagi. Iya. Ya, lagi ya. Berarti lagi itu sudah tawaran yang kedua, yang ketiga. Ya, saya minta kurang lagi ya. Bisa kurang lagi ya, atau masih bisa kurang lagi, nggak bisa kurang lagi. Nah, bisa gunakan itu. Nah, selanjutnya tawaran selanjutnya kita bisa gunakan kata turun dikit lagi ya Pak, turun sedikit lagi saja gitu ya, turun dikit lagi ya Pak ya, jadi minta diskon potongan harga sedikit lagi, nah itu turun dikit lagi ya Pak ya, nah itu Anda sudah biasanya Anda melakukan itu di penawaran yang ketiga, keempat, kelima, nah itu ya Anda minta itu. Nah kemudian Anda juga boleh langsung sebutkan harga. Ya, tadi yang seperti maaf Sarah ya tadi ya. Ya, seperti yang Sarah sampaikan tadi misalnya kita langsung sebutkan harga. 5.000 boleh ya. 5.000 boleh ya, Pak. 10.000 boleh ya, Bu. Itu ya. Nah, itu. Nah, ini cara yang terakhir adalah biasanya kalau sudah di akhir-akhir kita masih belum menemukan harga terbaik, kita menggunakan kalimat pertanyaan pasnya berapa. Ya,
harga pasnya berapa. Ya, tadi ya, harga netnya berapa. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Joseph tadi ya. Harga pas, harga net. Nah, ini kita bisa menggunakan kalimat ini untuk menanyakan itu. Pasnya berapa? Oke. Sampai sini untuk menawar ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak, pasnya berapa itu mungkin menjadi kalimat akhir untuk kita gunakan, itu benar? Maaf, ulangi. Apakah perkataan pasnya berapa itu menjadi pertanyaan yang terakhir untuk kita tawaran? Itu benar nggak? Oh ya, jadi di Indonesia, khususnya di Jawa ya, ini biasanya digunakan untuk yang terakhir-terakhir ya. Jadi jangan gunakan di awal-awal. Kalau digunakan di awal-awal nanti berarti Anda hanya akan melakukan 1 atau 2 kali penawaran terus Anda akan pergi. Jadi biasanya ini di akhir-akhir. Jadi kalau misalnya Anda sudah melakukan penawaran yang pertama masih kurang, 2 masih kurang, ketiga itu juga masih kurang. Nah, misalnya udah terakhir 4 ini langsung Anda bilang pasnya berapa? Harga netnya berapa? Tuh ya. Berarti Anda itu sudah menunjukkan Anda tidak akan nawar lagi gitu. Ya, Anda sudah minta harga asli gitu. Gitu ya, Abdullah. Ya, mungkin ada yang bisa kata lain, mungkin pengalaman Anda, kata lain untuk menawar apalagi mungkin selain ini? Menggunakan kata apa? Mungkin tidak ada. Mungkin boleh kurang, Bu? Oh ya, boleh kurang atau bisa kurang, ya itu bisa. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Mungkin Kurang dikit ya Bu. Ya, Abdullah gimana? Saya bisa? Oh ya, oke, silakan Pak Joseph. Boleh kurangkan atau saya pergi ke sana? Oh iya. Ya, oke. Nah, itu nanti ya ada caranya sendiri itu ya, tapi boleh kurangkan itu belum terlalu pas ya. Lebih baik gunakan kata boleh kurang lagi gitu ya. Boleh kurang lagi atau bisa turun lagi, harga means turun lebih rendah lagi ya harganya ya. Ya. Bisa turun lagi, nah itu bisa ya. Tapi kalau kurang kan belum sesuai bahasanya gitu. Tapi terima kasih sudah bagus sekali Pak Yosef. Ya oke. Kita akan lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Oke. Ya kita akan lanjutkan. Oke. Bagaimana cara Anda menawar? Strategi Anda menawar? Caranya bagaimana? Ayo, mungkin ada yang bisa sharing di sini yang pinter-pinter untuk menawar harga. Caranya menawar harga bagaimana? Strateginya, strategi menawar harga. Kalau Anda biasanya apa yang Anda lakukan ketika Anda berbelanja, Anda menemukan harga yang mahal? Apa yang biasanya Anda lakukan? Cara menawarnya bagaimana? Soalannya kalau saya ke pasar itu mungkin minggu lalu lebih murah. Untuk yang ini saya bilang ibu minggu lalu harganya begini, sekarang harganya lebih mahal. Boleh kurang sedikit begini. Oke, Mutiara ya, boleh sekali ya. Jadi strateginya Mutiara adalah membandingkan harga minggu lalu dengan harga sekarang ya. Kenapa lebih mahal gitu ya? Oke, bagus sekali. Itu cara yang pertama. Oke. Ayo, cara yang selanjutnya. Ada yang punya cara yang lain? Ada yang punya cara lain? Iya. Mungkin Pak lihat dengan mata sangat marah. Ulangi lagi Pak Yosef. Lihat penjual
Iya. dengan mata sedikit marah. Oh, dengan melihat ke penjual dan sedikit marah ya. Nanti penjualnya takut, Pak. Iya. Semua. Nanti Iya, takut, nanti penjualnya takut, nanti lari penjualnya, Pak. Ya, mungkin ada lagi Ibu Natali mungkin bisa sedikit berbagi, walaupun tidak suka belanja ya Bu ya, tetapi caranya menawar bagaimana Bu? Kalau saya tetap menawar karena mereka memikir bule kan tidak tahu harganya, jadi tetap menawar. Oh, tetap menawar. Kalau Anda diberi harga, misalnya sepatu Anda diberi harga 500.000, 500.000. Anda ambil harga berapa dulu? Anda tawar harga berapa? 350 mulai 350 ya? Sekitar. Ya. Sekitar itu. Oke. Iya. Oke. Ada yang lain yang misalnya Anda beli sepatu, Anda menawar di harga berapa? Kalau misalnya diberi harga 500.000, Anda akan tawar di harga berapa dan alasannya apa? Ada yang ingin menjawab? Pak Yusuf? Ada dua cara yang benar-benar efektif ya Pak. Oh ya, oke. Silakan. Cara pertama, mungkin saya bilang saya mau tahu harganya net. Harga net di barang itu. Iya. Kalau itu saya membeli lebih dari satu, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Itu cara pertama. Cara nomor 2 yang sangat efektif, sangat kuat. Iya. Saya akan bertanyaan dulu penjual lain. Oke. Kalau harga Anda, kalau hargamu yang paling murah, saya kembali. Oke. Bagus sekali, Pak. Oke. Ayo, ya. Ya ada cara ya. Jadi mereka akan menjadi merah karena tidak boleh di Indonesia, tidak boleh tanya di sini dan tanya berberapa menjual. Oke. Maksud saya kenapa? Menjual Saya tidak suka. Comparison, tidak suka. Tidak suka. Ya. Oke. Ya. Jadi Sarah Sarah di Indonesia? Sarah sedang di Indonesia? Iya. Di sudah. Kota mana? Solo. Oh, Solo. Oh iya, oke. Oke, di Solo ya. Oke. Memang ada beberapa strategi ya. Ada beberapa strategi. Membandingkan harga itu termasuk salah satu strategi. Di Indonesia itu ada istilah pembeli adalah raja. Ya. Pembeli adalah raja. Tahu artinya pembeli adalah raja? Enggak. Pembeli adalah raja. Raja, iya. Raja King. Ada di Belanda. Ya, King, tepat sekali. King. Pembeli adalah raja. Ya. Jadi di istilah itu, ya, di dalam istilah itu berarti pembeli itu bebas. Ya. Saya mau beli atau tidak itu terserah saya. Saya mau membandingkan ini, membandingkan itu sebenarnya tidak masalah ya. Jadi untuk mencari jalan yang terbaik memang boleh untuk membandingkan satu penjual dengan penjual yang lain. Memang ada beberapa penjual yang marah ya. Ya sudah, kita tidak usah beli di tempat yang suka marah ya. Kita beli yang di tempat yang orangnya baik dan ramah. Nah, gitu saja gitu ya. Jadi cara itu bisa digunakan. Cara untuk seperti strategi Pak Yusuf yang kedua tadi ya. Jadi Anda membandingkan antara penjual dulu yang satu dengan yang lainnya. Tidak masalah ya. Kalau dia marah tinggalkan saja. Ya, nggak usah beli di tempat orang yang suka marah gitu. Ya, masih banyak penjual, tenang saja. Kalau Anda di pasar tradisional masih ada penjual-penjual yang lain.
Kecuali memang hanya ada satu produk, tinggal satu saja punya dia, ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Sudah? Oke. Ya, cara yang paling mudah sebenarnya, nah biasanya harga turis itu dinaikkan 2 kali lipat biasanya. Tapi ada yang 3 kali lipat, ada yang 3 kali lipat. Jadi bisa 200% atau 300%. Minimal 200% lah. Ya gitu. Harga turis biasanya ini ya cenderung dinaikkan 200%. Jadi tawarlah harga setengahnya. Kalau Anda diberi harga sepatu 500.000, berarti harusnya Anda tawar setengahnya berapa? 50. Ya? 250. Iya, 250.000 ya. Anda mulai menawarnya harusnya di harga 250 ya, di harga sekian. Kalau harga aslinya di sini ya, misalnya harga 200.000, nah Ya. Anda akan tawar setengahnya dulu ya, karena biasanya sudah naik 2 kali ini ya. Tawar di 100.000 dulu ya. Tawaran pertama 100.000 ya. Tawaran yang kedua bisa Anda naikkan sedikit ya. Boleh 105.000 atau 110.000. Oh, masih belum boleh, Pak. Masih belum boleh. Tawar lagi ya, oke. 120.000 deh gitu ya. Nah, itu. Belum boleh. Ya sudah naik sedikit, terakhir 130. Kalau tidak saya pergi saja. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu. Jadi ini cara menawar standar untuk di Indonesia, khususnya di Jawa ya, jadi langsung ambil tengahnya saja ya, harga tengahnya berapa. Nah, itu. Selain ada cara-cara tadi ya, cara-cara masih banyak. Ini yang hanya yang standar saja, yang paling umum dilakukan seperti itu. Oke, menyepakati harga ya, menyepakati harga. Kalau Anda sudah sepakat, Anda bisa bilang, oke, saya ambil. Atau saya ambil berapa? Saya ambil 2, saya ambil 1 ya Pak, itu ya boleh. Gitu. Kalau tidak deal, ya Anda bisa bilang ya sudah terima kasih. Ya itu. Kemudian atau Anda bilang enggak aja makasih gitu. Anda bisa gunakan makasih itu sudah sesuai juga dengan konteksnya. Oke. Kemudian ada cara yang lainnya, cara menawar, tetapi ini strategi yang digunakan orang-orang asli di Indonesia, itu adalah Anda berpura-pura untuk mencari tempat lain ya. Berpura-pura untuk mencari tempat lain, Anda mengatakan saya cari tempat lain aja lah gitu. Anda pergi biasanya akan dipanggil. Bu, ya boleh Bu, 150.000 Bu, boleh gitu ya. Nah itu cara meninggalkan itu ya, itu pedagang biasanya takut, apalagi kalau Anda sudah menawarnya itu sudah berkali-kali gitu, kelihatannya Anda akan beli gitu. Jadi coba tinggalkan dulu saja cara itu ya. Tapi Anda jangan tengok ke belakang ya, dikiranya Anda menunggu kata-kata itu. Gitu. Oke, itu ya. Nah, ini cara salah satu jurus-jurus yang biasanya digunakan di Indonesia. Gitu. Oke, sedikit tips ya, tips atau triknya. Yang pertama, kalau Anda berbelanja di Indonesia, satu, jangan terlihat Anda ingin sekali barang itu, ya. Jangan terlihat Anda kok, aduh bagus sekali gitu. Wah, itu pasti harga tidak akan diturun-turunkan. Gitu. Jadi stay calm ya, nyantai santai saja ya gitu ya. Jadi jangan terlalu terlihat menginginkan. Kemudian 2, kalau bisa ini caranya Pak Yusuf tadi ya. Jadi sudah membandingkan harga dengan penjual lain. Ya jalan-jalan saja kita lihat-lihat saja harganya gitu ya. Lihat penjual ini, oh harganya segini. Penjual ini harganya segini. Di sana lebih murah loh Pak, harganya loh Pak. Ya. Kurangi sedikit lah harganya gitu. Nah itu akan ya sudahlah ini gitu ya. Tuh. Kemudian cara yang lain adalah sopan dan ramah ya. Nah ini di Indonesia ini senyum itu sesuatu hal yang sederhana tetapi bermakna ya. Jadi mereka orang Indonesia itu pasti akan suka jika Anda senyum, minimal senyum gitu. Kemudian ada sapa misalnya, Pak, pagi Pak.
gitu ya misalnya. Barangnya bagus-bagus ya misalnya gitu. Kemudian jangan lupa untuk bilang terima kasih atau makasih ya itu. Nah, itu berarti Anda menghargai mereka gitu. Jadi senyum, sapa dan terima kasih gitu ya. Jadi be nice ya, sopan dan ramah gitu. Nah, itu mereka akan memberi harga yang terbaik ya. Ketika saya bersama mahasiswa BIPA saya, karena sangat ramah sekali, orang Amerika tetapi sangat ramah sekali ya. Dia karena ramah, dia diberi harga terbaik dan ditambah dikasih gantungan kunci untuk hadiah gitu ya, karena pedagangnya suka sekali gitu. Nah itu ya. Jadi kalau sudah itu bisa digunakan. Oke. Cara yang keempat, Anda bisa menjanjikan hal yang baik ya. Misalnya Anda bilang, saya akan menjadi pelanggan di sini ya. Besok kalau saya ke Borobudur, saya akan beli di sini lagi ya itu. Atau saya akan ajak teman-teman nanti beli di sini, Pak. Jika harganya bisa turun gitu ya. Jadi janjikan hal yang baik, itu biasanya mereka suka. Yang terakhir, Anda bisa gunakan bahasa lokal ya. Kalau di Jawa ya gunakan bahasa Jawa misalnya, atau bahasa di Bandung bahasa Sunda, di Jakarta bisa pakai bahasa Betawi. Ketika Anda bisa bahasa lokal, itu sudah punya hal yang menarik sendiri untuk mereka gitu ya. Mereka jauh lebih dihargai lagi sebenarnya gitu. Ya, mungkin ada lagi yang bisa menambahkan untuk tips dan triknya. Mungkin selama pengalaman di Indonesia ya, seperti Sarah tadi sudah di Solo, mungkin ada yang bisa hal apa lagi yang bisa ditambahkan? Yang lain mungkin? Kalau saya tidak tahu, karena saya kalau suku yang seperti saran saya untuk teman saya di sini, mungkin sinum bahagia dan like open a conversation, bercakap dengan seorang yang menjual. Ya, bercakap karena sampai sekarang menjual yang dekat asrama, yang dekat rumah saya, sampai sekarang masih komunikasi sama saya melalui WA. Oke, bagus sekali Sarah. Oke. Terima kasih ya. Jadi orang Indonesia itu suka berteman, suka punya menganggap saudara gitu ya. Jadi kalau Anda sudah dianggap saudara, itu Anda akan diberi harga saudara. Harga saudara itu lebih murah lagi ya. Gitu. Ya, dan banyak hadiah. Iya, tepat sekali. Banyak hadiahnya nanti ya. Itu jadi kenapa orang Indonesia suka tanya-tanya hal yang mungkin agak privacy ya gitu, karena ingin menjadi saudara biasanya ya. Gitu ya, banyak hadiah juga. Oke, ada lagi mungkin yang ingin menambahkan sebelum kita praktek ini? Ya. Bisa? Oke, bisa boleh? Ya. Silakan. Sebenarnya Pak Yusuf, ketika menawarkan di toko lebih berbatas, lebih sedikit, tidak boleh, sangat mewaran. Tapi di pasar lebih terbuka dan digunakan lebih cara mewaran harga. Saya membandingkan dengan Mesir di bidang wisata. Saya sering bilang kepada turis yang datang dan mulai pergi ke pasar, kalian harus menawar, menawar dengan kuat hingga menjadi wajahmu merah dari malu. Dan penjual yang menerima menawarnya mu, akhirnya
itu sebenarnya sudah bisa menipu Anda. Oh iya, iya. Oke. Oke ya, sampai jadi terima kasih Pak Yosef ya. Jadi harus benar-benar kalau menawar itu tidak boleh malu ya, harus benar-benar totalitas ya. Jadi tawar saja, nggak usah takut-takut ya, nggak usah takut pedagangnya marah. Kalau marah ganti ya, misalnya itu. Jadi kalau misalnya menawar ya tawar saja ya sukanya. Karena ingat di sini ada istilah pembeli adalah raja ya. Itu. Terima kasih untuk tambahannya ya. Oke, kita akan ya ini adalah Indonesia ya. Indonesia itu suka sekali tersenyum ya gitu. Jadi ketika Anda di Indonesia nantinya berikan saja senyum Anda, nah itu orang pasti akan senang gitu ya. Tuh. Ya. Kemudian oke, kita akan coba praktik berbelanja. Mungkin nanti akan mencoba satu persatu. Saya akan menjadi penjualnya. Nanti Anda akan mencoba untuk bertanya harga, kemudian menawar harganya gitu ya. Oke, jadi setelah pertemuan ini Anda sudah punya kemampuan untuk belanja dan menawar harga. Oke, sudah siap? Sudah. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai untuk praktik? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Oke, kita akan praktik siapa dulu yang pertama? Siapa mencoba yang pertama? Saya, Pak. Maaf. Saya, Pak. Joseph. Oh, Oke, Pak Yosef dari Mesir ya. Oke. Ya, Pak Yosef ini ya. Silakan. Saya penjual baju batik Jawa Tengah ya. Ada A, B, C, D, E dan F. Ya. Oke, silakan Anda berpura-pura untuk datang, bertanya boleh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Bisa menerima baju batik? Ya, di sini banyak sekali pilihannya. Ada baju batik warna-warni. Anda suka yang mana? Saya suka baju B. Oke, yang B ya. Silakan. Bisa menerima harganya berapa? Oke, yang B ini harganya 1 juta. Oh, mahal sekali. Iya, ini Kenapa kualitasnya itu? bagus sekali ini, Pak. Ini dari kain sutra. Ya, so desu ne. Begitu. Tapi kalau netnya berapa? Netnya ya mungkin 900.000 lah. Itu sudah murah, Pak. Di warung dekat-dekat sini tidak ada yang harganya semurah ini. Ini kualitasnya sangat bagus sekali ini. Tapi bisa kurang sedikit lagi? Oke, sedikit lagi. Oke, 800.000 ya. 800.000 ini sudah lebih murah lagi. Gimana? Atau mau coba dulu bajunya ini? Anda mencari ukuran apa, Pak? Ukuran XL. XL. Ya. Oh iya. Ada, ya. Ada. Ya, mau ambil baju ini? Ya. Tapi saya hanya punya 100.000 rupiah. Oh, 100.000 rupiah ya, masih jauh sekali, Pak. Kalau yang ini belum boleh, Pak. Kalau 100.000. Gimana, Pak? Jauh sekali. Kalau itu terima kasih, Pak. Sudah saya
Saya pergi di sini, saya pergi di penjual lain. Maafkan saya. Oke, 700.000 Pak, 700.000 boleh. 700.000 boleh. Wah, ini sangat Oke, murah. kalau itu saya 700.000 Pak, tidak ada di penjual lain yang harganya 700.000. Dari 1 juta loh Pak, dari 1 juta jadi 700.000. ya itu harganya murah. Iya. Tapi sebenarnya saya tidak punya uang itu. Saya harus kembali lagi. Onannya nggak cukup. Oh ya, oke. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Pak Yusef ya. Oke, keren sekali ya. Oke, tidak apa-apa ya, beri ke toko lain ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau mencoba lagi? Yuk. Bisa saya, Pak? Siapa? Saya. Oke, Mutiara. Oke, sebentar. Ya. Oke, saya penjual dompet. Wah. Tahu dompet ya? Tidak. Ya, tahu. Dompet wanita. Oke, dompet wanita. Ya, silakan. Apakah ini batik? Ini bukan batik, ini seperti pola-pola tapi seperti mungkin ulos atau apa ya, bisa tapi bukan batik, intinya bukan batik. Oh ya, karena kelihatannya semua batik. Ya, Oke. hampir sama. Ya. Oke. Yang Saya penjual. pertama ke kiri. Pertama ke kiri. Iya, selamat datang Mbak. Mau beli apa? Oh ya, dulu ya, selamat sore. Aku lupa. Karena suka kelihatannya suka. Nah, Oke. apakah ini semua sama harga? Ya, sama harga semuanya ini Mbak. Murah-murah semuanya, bagus-bagus. Ini silahkan dipilih. Oh, harganya berapa? Untuk ini harganya 200.000. 200. Ini pasti? Apa? Tidak boleh sedikit, ini pasti? Tidak boleh. Pasti. Harganya ya 200.000, memang ini standar di sini 200.000 harganya. Karena ini kualitasnya bagus sekali ya. Tebal, tidak mudah robek gitu. Oke, menawar. Apakah boleh ini 100? 100 belum boleh itu Mbak, coba dinaikkan lagi ya. Masa 100? Nanti saya pedagang rugi. Kalau begini 150 bagaimana? Tambah sedikit lagi ya, 190 lah. Iya, udah 200. Iya, 180 lah, boleh lah Mbak ya. Nanti untuk oleh-oleh pulang ke Mesir loh Mbak, ini di Mesir nggak ada yang jual nanti ya. Nggak ada, saya tahu begini ya. Kelihatannya saya suka. Bagaimana kalau saya lihat dulu nanti main ke sini lagi? Oh iya, ya sudah 170 boleh, 170. Oke. Kalau begini saya mau ambil. Oke, ambil yang mana? Yang pertama kiri. Oh yang pertama kiri ya. Itu songket ya, boleh. Ya, oke. Terima kasih ya sudah berbelanja ya. Sama-sama. Ya. Oke, Mutiara, kita beri aplaus ya. Wah, keren sekali ya. Oke. Selanjutnya, yuk, siapa mau mencoba? Iya, saya, Pak. Abdullah, oke, Abdullah. Ya. Oke. Saya jual ini namanya apa? Ayo, ada yang tahu? Belum, Pak. Belum. Gantungan kunci. Bisa ulang, Pak? Gantungan kunci. Iya, gantungan kunci. Iya. I got it. Oke. Saya penjual. Yuk, silakan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas, silakan dipilih. Ini banyak aksesoris bagus-bagus. Silakan dipilih. Ya, gantungan kunci ini enak ya. Semuanya berapa Pak harganya? Amat, ini harganya murah sekali Mas. Ini harganya 100.000 lah satu lah. 100.000. Oh ya, itu saya pikir itu harganya
mahal Pak, bisa kurang nggak? Ya sudah, 90.000 lah untuk Masnya yang sudah jauh-jauh datang ke Indonesia ya. 90.000 Mas, murah sekali. Dikit lagi bisa nggak? Ini harga standarnya sudah 90.000 Mas. Ya, udah dapat 90.000 ini nanti dapat kayunya. Ini kayunya bagus sekali loh Mas ini Mas. Iya, Nomor kalau 1 di Indonesia. Iya, kalau begitu ya udah nanti saya lihat kedai yang lain. Mungkin ada yang lebih murah gitu. Oke, 100. Ya, Masnya nawar berapa lah? Nawar berapa Mas? Mas, nawar berapa Mas? Jadi 50.000 itu bisa nggak? 50.000. Ya, naik sedikit ya, 60 ya. Iya. Ya, oke ya, 60 ya. Iya. Oke, silahkan nanti ambil 60.000 harganya ya. Iya. Oke, mau yang atas, kanan, kiri, apa yang bawah? Yang bawah, Pak. Oh, yang bawah ya. Oke, sama saja sebenarnya. Iya. Oke, terima kasih Abdullah, kita beri aplaus ya. Oke, ya. Mohon maaf karena mungkin waktunya sudah akan habis ya. Jadi mohon maaf sekali, nanti coba praktek lagi ya. Yang penting ketika menawar jangan malu-malu untuk menawar harga ya. Ya, apa yang sudah dipelajari hari ini dari menawar ini? Apa yang sudah Anda bisa? Ada yang mau menyampaikan? Ada? Kosakata yang baru Pak, yang tidak pernah dengar. Kosakata baru contohnya apa? Apa yang saya beli tadi, kunci ya, gantungan kunci ya, itu gantungan belum kunci dengar. Ya. Oke. Apalagi selain itu Anda sudah apa yang Anda pelajari lagi selain kosakata? Anda sudah bisa apa lagi? Untuk cara menawar. Iya. Oke, cara menawar. Oke, cara menawar ya, cara menawar harga. Yang contohnya bagaimana cara menawar harga tadi? Ada yang tahu? Bisa kurang. Masih boleh. Aisyah ya? Ya, masih boleh kurang. Ya, masih boleh kurang. Ya, bisa kurang atau enggak bisa kurang. Iya, oke. Atau berarti turun dikit. Iya, turun sedikit ya, boleh kurang. Ya. Pasnya harganya. Ya, pas apa? Pas? Pasnya harga berapa? Oke, pasnya berapa? Berapa? Ya. Pasnya berapa ya, cara menawar seperti itu. Terus apalagi yang Anda pelajari lagi dari praktek tadi? Yang first ini wallet pertama kali tahu namanya sungkit. Sungket. Iya. Iya, songket, di ya. sini macam-macam nanti ya, ada songket, ada batik ya, macam-macam ya. Oke, ada lagi yang Anda dapatkan hari ini selain itu? Cara menawar, kosakata baru, apa lagi? Oke, sudah ya berarti ya. Oke, kira-kira kalau besok Anda suatu ketika ya, yang di Indonesia sudah di Indonesia, tapi yang di luar Indonesia datang ke Indonesia sudah berani menawar belum? Sudah tahu caranya belum? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, Abdullah ya. Yang lainnya? Yang lainnya? Ya sudah. Oke, Aisyah ya sudah ya. Ya, oke. Jadi ini cara menawar seperti itu ya. Oke, terakhir ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, belajar bersama hari ini? Ya Pak, mungkin bisa saya tanya? Ya, boleh Abdullah. Ya, apakah arti pasnya itu? Apakah pas itu bisa guna dalam situation yang lain? Oke. Pas ya.
Jadi kalau pasnya berapa itu artinya adalah harga pasnya itu berapa. Jadi harga aslinya itu ada berapa gitu harga aslinya gitu. Kemudian kalau pas yang lain, situasi yang lain itu adalah bajunya sudah pas. Pas itu berarti like fit to you gitu. Jadi Abdullah beli bajunya ukurannya misalnya XL gitu. Abdullah pakai baju itu dan Anda bilang sudah pas gitu ya. Jadi itu adalah situasi lain menggunakan pas ya. Itu. Kemudian rasa juga bisa. Jadi Anda makan gimana rasanya udah pas, ya, udah enak, udah pas itu bumbunya itu berarti sudah enak gitu ya. Nah, itu pas yang lain itu. Gitu Abdullah, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, saya juga. Ya, silakan Aisyah. Bahasa informal itu digunakan semua tempat Indonesia atau Jawa saja? Oh ya, oke. Bahasa informal digunakan di semua tempat di Indonesia. Ya, terutama ketika Anda ada di area pergaulan, misalnya yang pasar tradisional, kemudian di terminal, kemudian Anda boleh pakai itu di tempat-tempat yang itu tidak tempat yang resmi gitu ya, bukan official. Kalau di kedutaan ya Anda menggunakan formal, tapi kalau sudah keluar Anda beli di pedagang di pinggir jalan, Anda bisa gunakan informal. Semua tempat di Indonesia gitu. Jadi ketika Anda menggunakan bahasa Indonesia formal tetapi ada di pasar, nanti mereka akan aneh mendengarnya gitu. Gitu ya. Jadi kita gunakan sesuai bahasanya. Kalau formal ya konteksnya juga formal, kalau informal konteksnya juga informal. Begitu Aisyah. Apakah sudah jelas? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya senang sekali ya, jujur sekali saya senang sekali bisa berbagi bersama, belajar bersama. Dan terima kasih ya. Setelah ini saya kembalikan ke Pak Franky. Silahkan Pak Franky. Ya, bagaimana kelas hari ini sudah bisa mengerti cara berbelanja, cara menawar harga semuanya? Ya, udah. Ya, Bang. Ya, Menarik sekali. ya, saya berharap ketika kalian datang ke Indonesia, kalian sudah bisa mempraktikkan cara menawar harga agar jangan lagi orang berpikir bahwa orang bule ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan harga yang lebih tinggi. Ya? Amin. Kalian harus lebih pandai untuk membuat penjual, menurunkan harga, dan kalian bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Sebenarnya kelas ini masih ingin terus berlanjut, tapi karena kita dibatasi dengan waktu, ya, semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, kita bisa ketemu dalam acara-acara seperti ini, dan kita bisa belajar bersama lagi. Mungkin jika kalian tertarik ke Maluku, bisa datang ke Maluku, ada saya di Maluku. Kalau ke Jawa Tengah, ada Pak Yusuf di Jawa Tengah, bisa datang juga ke Jawa Tengah. Kita ya, bisa. Saya tunggu di Jawa Tengah. Ya, saya tunggu di Ambon. Ya. Ambon. Ambon kota yang kecil tapi cantik dengan pantai-pantai yang indah. Iya, pantainya terkenal indah di Ambon ya. Ya. Kalau ingin ke pantai, datang saja ke Ambon. Ya. Mungkin seperti itu. Oh ya. Dan kemudian untuk sedikit Pak Franky. Ya. Tambahan sedikit, mungkin yang menginginkan sertifikat, mungkin Pak Franky, itu nanti bisa menghubungi
WhatsApp nomor WhatsApp dari Pak Franky atau dari saya ya yang menginginkan sertifikat nanti akan kami buatkan sertifikat. Dan tolong dicantumkan nama lengkapnya. Ya. Ya. Oke, kelas kita sampai di sini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih sudah boleh bergabung di kelas hari ini. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan dalam momen-momen seperti ini. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, mohon izin live ya.